yaitu manajemen stres. Nah, tujuan saya mengambil manajemen stres adalah agar kita semua dapat memilih cara yang tepat untuk mengenali dan mengelola stres. Baik, kita tentunya tidak asing lagi dengan kata stres. Lingkungan sekitar kita dan media sosial selalu memperlihatkan kasus-kasus yang diakibatkan oleh stres, entah itu depresi atau bahkan bunuh diri. Contohnya, berita tentang remaja di Sulawesi Selatan yang bunuh diri akibat stres dan depresi karena belajar daring dari rumah. Tentu hal ini sering dialami oleh kita semua. Nah, untuk itu kita tidak bisa membiarkan stres begitu saja. Kita tidak boleh meremehkannya. Kita perlu memahami stres dengan baik, sehingga kita bisa menemukan cara yang tepat untuk mengelolanya. Baik, sebelum kita membahas tentang bagaimana cara mengolah stres, sebaiknya kita kenali dulu apa sih stres itu. Menurut Kamus Oxford, stres merupakan tekanan atau kekhawatiran yang disebabkan oleh masalah dalam hidup seseorang. Secara sederhana, kita dapat mengartikan stres sebagai perasaan terganggu, terusik, atau terancam yang timbul karena adanya gangguan dari lingkungan kita. Berikut ini adalah penyebab stres. Penyebab stres sangat banyak dan ini biasanya dipicu oleh berbagai hal yang terjadi dalam hidup seseorang. Di antaranya adalah berada di bawah tekanan, perubahan besar, rasa khawatir terhadap sesuatu, tidak bisa mengendalikan diri dari situasi, tidak memiliki pekerjaan, aktivitas atau perubahan dalam hidup, dihadapkan dengan ketidakpastian. Apakah stres itu buruk? Jika kita melihat dari jenis stres, sebenarnya stres itu ada dua. Yang pertama adalah eustress. Eustress merupakan jenis stres yang bisa memberikan dampak positif bagi seseorang. Dan yang kedua adalah distress. Distress merupakan jenis stres yang memberikan dampak negatif bagi seseorang. Nah, bila kita lihat dari jenis stres yang ada, kita bisa menyimpulkan bahwasanya tidak semua stres itu memberikan kesan yang buruk, tetapi juga memberikan kesan yang baik. Misalnya seperti eustress yang memberikan dampak positif. Hal ini tergantung dari cara pandang dan respon seseorang terhadap stres tersebut. Berikut ini adalah gejala stres. Gejala stres dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah gejala fisiologis. Gejala fisiologis ini meliputi sakit kepala, tekanan darah tinggi, dan sakit jantung. Yang kedua adalah gejala psikologis. Gejala psikologis ini meliputi kecemasan, depresi, dan menurunnya tingkat kepuasan kerja. Dan yang terakhir adalah gejala perilaku. Misalnya, tidak mau makan, menghindari tanggung jawab, merokok, dan mengonsumsi alkohol secara berlebihan. Oke teman-teman, agar kita bisa memberikan respon positif kepada stres yang kita alami, tentunya kita memerlukan manajemen stres yang baik. Sebenarnya apa sih manajemen stres itu? Manajemen stres adalah keterampilan atau kemampuan seseorang untuk mengantisipasi, mencegah, mengelola, dan memulihkan dirinya dari stres yang dirasakan. Berikut ini adalah cara yang bisa kita gunakan untuk memanage stres kita. Caranya adalah dengan menggunakan kata stres itu sendiri, di mana S merupakan studi skill, T merupakan time management, dan R merupakan research, dan E merupakan eat and exercise, dan S merupakan self-talk, dan S yang berikutnya lagi merupakan social support. Teman-teman, berikut ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengelola stres. Yang pertama kita lihat adalah studi skill. Studi skill ini berkaitan dengan cara belajar kita untuk menjadikan stres itu sebagai teman bukan musuh. Jadi stres ini merupakan teman yang senantiasa ada bersama kita. Dan janganlah kita takut terhadap stres, tetapi jangan pula kita meremehkannya. Cobalah belajar untuk mengenali apa yang menyebabkan stres itu dan berusaha untuk mengatasi dan mengelolanya menjadi eustress, bukan distress. Janganlah kita tenggelam dalam penyesalan, tetapi
Jadikanlah kesalahan itu sebagai cambuk untuk lebih meningkatkan prestasi kita. Yang berikut adalah time management. Seorang psikolog Gary Klein mengusulkan perspektif hindsight. Artinya, selagi kita masih berada dalam keadaan normal, kita sebaiknya memikirkan segala risiko terburuk yang akan terjadi saat berhadapan langsung dengan stresor. Untuk bisa memikirkan skenario terburuk yang mungkin terjadi, tentunya kita harus memilih time management yang baik. Misalnya, kamu memiliki banyak tugas yang harus dikerjakan dengan deadline yang super singkat. Nah, cobalah mengatur tugas apa yang dikerjakan terlebih dahulu, lalu tugas mana berikutnya. Yang berikut adalah rest atau istirahat. Tubuh kita ini juga butuh istirahat. Dia bukan robot yang dapat bertahan lama dalam kondisi padatnya tugas-tugas. Usahakan kita bisa menentukan waktu yang tepat atau waktu jeda bagi tubuh kita agar tubuh kita bisa kembali refresh untuk melakukan kegiatan selanjutnya. Yang berikut adalah eat and exercise atau makan dan olahraga. Maksudnya di sini adalah kita bisa menjaga pola makan yang sehat dan juga olahraga yang teratur sehingga hal ini dapat membantu tubuh kita untuk tetap refresh dan tidak mengalami beban dengan tugas-tugas yang ada. Yang berikut adalah self-talk, artinya percakapan kalbu, di mana kita harus mencoba untuk memotivasi diri kita dengan kata-kata yang positif. Caranya dengan mengubah mindset kita terhadap stres. Katakan pada diri kita bahwa stres adalah teman yang dapat kita manfaatkan untuk meningkatkan kualitas diri kita ke level yang mungkin tidak terbayangkan oleh diri kita sebelumnya. Yang terakhir adalah social support. Maksudnya di sini adalah kita perlu berbagi dengan orang lain, baik itu orang tua, saudara, sahabat, atau teman terdekat kita, tentang masalah yang sedang kita alami agar mereka bisa memberikan jalan keluar kepada kita. Karena secara alamiah tubuh kita ini akan membutuhkan orang lain ketika kita mengalami stres. Kita ingin dikelilingi oleh orang-orang terdekat yang peduli dengan kita. Jadi, usahakanlah untuk berbagi apa yang kita rasakan, bukan kita malah mengisolasikan diri ketika kita sedang stres.